Salam adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kita. Dia berikan segala sesuatu kebutuhan kita. Dan terlebih memberikan Yesus menjadi juru selamat agar kita dapat ditebus dan masuk dalam kerajaan surga. Sebelumnya baiklah kita berdoa adik-adik untuk mengawali pelajaran sekolah sahabat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk pelajaran sekolah sahabat hari ini. Tolonglah Roh Kudus menerangi pikiran kami agar kami mengerti rencana Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Perjalanan Menuju Yerusalem. Perjalanan menuju Yerusalem. Dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Esra 3 ayat 11. Esra 3 ayat 11 yang bunyinya seperti ini. Secara berbalas-balasan mereka menyanyi bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik. Untuk selama-lamanya kasih setianya bagi Israel, dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji Tuhan. Oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Mereka bersorak-sorai karena apa? Karena dasar rumah Tuhan sudah diletakkan. Nah, akhir dari penjajahan selama 70 tahun hampir berlalu. Itu adalah nubuatan yang telah ditetapkan bahwa setelah 70 tahun bangsa itu akan kembali ke Yerusalem. Nah, Kores adalah Raja Agung, atau Kores Agung memerintah sebagai raja di kerajaan Persia. Dan Daniel sangat dikasihi oleh raja tersebut. Padahal sebelumnya Raja Nebukadnezar dan raja-raja Babel telah menunjuk Daniel untuk menjadi pembantu dalam pemerintahan kerajaan mereka. Dan sekarang Daniel sudah tua, namun dia masih dikasihi dan dikagumi, mempunyai kesan yang baik bagi Raja Kores. Nah, negarawan yang selalu eksis. Bayangkan dia ditawan tetapi menjadi pegawai raja. Dibuang dalam lubang singa tetapi tetap selamat. Nah, sekarang Tuhan telah mengatakan waktunya sudah tiba untuk mereka untuk kembali membangun Yerusalem dan bait suci itu. Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Kores Agung itu. Nah, nubuatan Yesaya pada Yesaya 45 ayat 1 dan 13 mengatakan bahwa inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Maksudnya Raja Kores, ya. Kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya, dan seluruh raja-raja dilucuti, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku akan membangkitkan dia dalam kebenaran, dan aku akan mengarahkan semua jalannya. Ia akan membangun kotaku dan membebaskan orang buanganku, bukan dengan harga atau imbalan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan memilih Raja Kores untuk menjadi seorang penopang, pendukung, motivator untuk membangun kembali Yerusalem. Nah, Raja Kores tergerak hatinya untuk melaksanakan tugas yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Lalu dia mengumumkan kepada seluruh negeri, Tuhan telah memberikan kerajaan padaku, pekerjaan untuk membangun dan memerintah, membangun kembali
Yerusalem dan bait suci. Nah, umat Tuhan katanya, kembalilah. Kembalilah ke Yerusalem. Tuhan akan menyertai kalian. Pulang membangun rumah Tuhan. Tetapi kalau mereka yang tidak pulang, ingat, beri dukungan persembahan dan bantuan emas, perak, dan barang-barang berharga, termasuk ternak dan persembahan, untuk membangun kembali Yerusalem. Nah, orang Yehuda, orang-orang Benyamin, dan orang-orang Lewi segera menanggapi himbauan ini. Lalu setelah berkumpul, mereka mengambil alat-alat yang dibawa Nebukadnezar dari Ka'bah Yerusalem ke Babel. Kembalikan itu ke Yerusalem bersama orang-orang yang pulang ke sana. Bayangkan, 30 bokor emas, lalu 1000 bokor dari perak, dan 29 pisau. Nah, 30 juga piala emas, 410 piala perak, 1000 lagi barang-barang lainnya, serta 5400 benda-benda emas dan perak. Wah, luar biasa. Semuanya dibawa kembali ke Yerusalem. Dan jumlah yang meninggalkan Babel 50.000 orang. 50.000 orang, banyak ya. 736 kuda. 736 kuda, 245 bagal, lalu 435 onta, 6.720 keledai. Dan semuanya disiapkan untuk berangkat ke Yerusalem. Zerubabel adalah gubernur Yehuda, Zerubabel. Dia memanggil semua orang untuk berkumpul, berdoa, dan memuji Tuhan. Dan memberikan instruksi kemana-mana untuk semuanya siap untuk membangun. Rayakan hari pondok daun-daunan. Nah, biasanya ini diadakan selama 1 minggu. Lalu dengan penuh sukacita mereka merayakan perayaan ini. Mereka saling menyapa, mereka saling bersukacita, memuji dan menyanyi bagi Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, perjalanan menuju Yerusalem sekarang sudah dimulai dan menyenangkan. Mereka dapat membangun kembali negeri mereka, terlebih bait suci. Mudah-mudahan kita juga akan memberikan nyanyian pujian bagi Tuhan setelah kita kembali membangun jemaat kita, membangun bait suci Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelumnya baiklah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau menolong kami, agar kami boleh pulang ke rumah Bapa di surga, di mana kami akan bersama-sama bersukacita dan memuji nama Tuhan. Sama seperti bangsa Israel setelah perhambaan kembali ke Yerusalem setelah 70 tahun ditawan. Terima kasih Tuhan, janji Tuhan untuk membawa kami pulang ke surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus menolong kita semua ya.